Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Sumatera Barat, Darmasraya, di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Semoga Allah merahmati kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa Allah Jalla wa'ala memberikan kenikmatan yang melimpah kepada hambanya, baik yang kafir ataupun yang muslim. Di mana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Maka jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah,
maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan dari kenikmatan yang Allah berikan dari anggota badan kita adalah seperti Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Yang maknanya, maka tidaklah kalian menyadari dari kenikmatan Allah yang Allah memberikan kepada setiap person dari manusia, ainain wa lisanan wa syafatain, memberikan dua mata untuk melihat keindahan alam raya ini. Dan diberikan lisan dan mulut untuk berbicara. Mengejawantahkan apa yang ada di dalam hati kita. Untuk saling bercengkrama dengan orang-orang yang kita cintai dengan lisan dan bibir-bibir kita. Maka telah ditafsirkan ayat ini oleh Qatadah Ibnu Di'amah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan yang hasan, dari Bishr ibnu Mu'ad, an Yazid ibnu Zurei, an Sa'id ibnu Abi Arubah, an Qatadah. Berkata Qatadah tentang ayat ini, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain, ni'amallah mutadhahirah. Dzakaraha Rabbuna jalla wa ala likay yashkurunaha. Yang maknanya bahwa nikmat yang besar yang Allah berikan kepada setiap person, mempunyai mata untuk melihat dan mulut untuk berbicara, maka kata Qatadah, nikmat-nikmat ini Allah beberkan di Al-Quran, nikmat yang besar ini dengan tujuan Allah menyebutkannya agar disyukuri dari nikmat yang paling besar. Maka jika kita mengetahui penglihatan kita adalah nikmat, dan mulut, lisan kita adalah nikmat, maka wajib bagi kita untuk menjaganya. Dan wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dan wajib bagi kita mensyukurinya dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan kebaikan dengan mata dan lisan ini, dan menjauhi perbuatan kemungkaran, kemaksiatan dari mata dan lisan ini. Maka telah dikumandangkan oleh Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka Allah telah mengumandangkan, barang siapa yang dia itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, diberikan pandangan memandang kepada perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah saja, memandang kepada perkara-perkara yang menambah keimanan, memandang kepada Al-Quran, membacanya, kepada hadis-hadis, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, dan menjauhi memandang kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan begitu pun lisan. Maka lisan ini kita pergunakan sebagai sarana untuk kebaikan, zikir kepada Allah, membaca ayat Al-Quran, dan berdakwah kepada Allah, bukan untuk melaksanakan dosa-dosa dengan lisan ini. Maka la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur dari pendengaran dan ucapan dari lisan, maka Allah akan memberikan kenikmatan over and over again, yang ditambah dan ditambah lagi. Namun jika dipergunakan penglihatan dan lisan kita ini untuk keburukan, inna adzabi lasyadid, maka bisa jadi Allah menjadikan kebutaan dalam waktu yang singkat. Dan Allah menjadikan mulut kita menjadi tidak bisa untuk berbicara dalam waktu yang sangat singkat. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, dari nikmat yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran yang sangat besar, di antaranya adalah yang akan kita bahas, al-lisan. Maka tentang permasalahan lisan, barakallahu fikum, penggunaan lisan ini telah diberikan irsyadat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa kapan kita menggunakannya lisan ini, dan kapan kita untuk tawakuf,
ataupun untuk mendiamkannya, ataupun untuk silence. Kapan diaktifkan dan kapan disilencekan? Maka telah datang rules atau the laws dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Maka kapan kita harus diam dan kapan kita harus bicara menggunakan lisan ini? Telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka di dalam hadis yang agung ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita pertama dari tanda seseorang mempunyai keimanan kepada Allah dan hari akhir, mereka pandai menggunakan lisannya. Kapan lisan diaktifkan? Disebutkan falyakul khairan, di saat berbicara kepada kebaikan, di saat kita berdakwah, di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita mengajari saudara kita kepada kebaikan, nasihat, dan taghirul mungkar, maka di situ diaktifkan lisan kita, falyakul khairan, mengucapkan kebaikan. Dan pilihan multiple choice yang kedua adalah auliyasmut. Kapan kita mensilencekan, kapan kita mendiamkan, kapan kita menonaktifkan lisan kita, maka di saat kita menggunakannya untuk keburukan, untuk kefasikan, untuk kedurhakaan, maka lebih baik diam daripada melaksanakan dosa-dosa dengan lisan kita. Maka di dalam hadis yang agung ini barakallahu fikum, dijadikan oleh Allah bahwa lisan kita bagaikan pedang yang terhunus. Kapan kita menggunakannya untuk kebaikan, maka dia baik. Di saat kita menebas leher-leher orang-orang kufar harbi, kufar peperangan di medan perang, maka di situ pedang kita sangat baik. Dan kapan pedang-pedang kita menjadi lebih baik dimasukkan kepada sangkarnya, lebih baik dimasukkan kepada pelindungnya di saat kita tidak membukanya untuk menghunus leher-leher kaum muslimin. Maka itulah lisan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang besar. Kapan kita mengaktifkannya dan kapan kita mensilencekannya, itu semuanya ada rules and laws. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, pepatah Indonesia mengatakan, diam itu adalah emas. Yang di Arabnya adalah as-sumt az-zahabiyah. In English, the silent is gold. Bahwa diam adalah emas. Kapan diam itu menjadi emas? Dan kapan kita berbicara menjadi berlian lebih daripada emas? Maka semuanya ada rules dan ada undang-undangnya and the laws dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Maka di dalam hadis ini disebutkan falyakul khairan. Jika kamu ingin mengaktifkan lisan kamu, falyakul khairan, itu saja. Ucapkan kebaikan dengan lisan kamu jika kamu ingin mengaktifkannya. Namun jika kamu takut untuk melaksanakan ucapan-ucapan yang buruk, maka dinonaktifkan, disilencekan, itu lebih baik daripada mengumbar gosip, mengumbar berita hoax, mengumbar perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan kezaliman kepada kaum muslimin. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, di dalam hadis yang agung ini diperintahkan oleh Nabi dalam menikmati lisan yang Allah berikan ini dua cara. Cara yang pertama, kita ini menonaktifkan auliyasmut. Maka kapan pepatah the silent is gold, diam itu adalah emas,
As-sumut adz-dzahabi kapan? Di saat kita diam dari mulut-mulut kita yang jika kita buka akan menjadi sumber malapetaka bagi diri kita. Jika kita buka, tidaklah keluar dari mulut kita ghibah dan an-namimah, itu saja. Maka jika mulut kita tidak melatihnya dengan baik, tidak diberikan training yang baik, maka di surat Yusuf Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu, bahwa sungguhnya jiwa-jiwa ini akan tendensian, memberikan kecenderungan untuk melaksanakan keburukan-keburukan. Maka jika kita tidak melatih lisan kita hanya untuk berbicara yang baik, lebih baik menonaktifkannya dan menutupnya dan membungkamnya, karena jika dia dilepaskan maka tidak pernah di-training dengan baik, akan melemparkan cercaan, ucapan umpatan, ghibah dan namimah. Maka Allah telah memerintahkan kepada kita agar menjaga lisan kita dari ghibah. Di mana di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Yang maknanya wala yaghtab. La yaghtab maknanya larangan, karena yaghtab fi'lun mudhari' majzum dengan masuknya la nahiyah. Maknanya haram bagi lisan kalian untuk bergibah kepada saudara kalian kaum muslimin. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan disebutkan di dalam ayat yang setelahnya, apakah kalian menginginkan kalian memakan bangkai-bangkai saudara kalian? Itulah gambaran ghibah. Fakarihtumu, maka bencilah, jijiklah dari perkara ghibah, karena bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka di dalam ayat ini jelas Allah melarang kita untuk melaksanakan ghibah. Maka permasalahan mengumbar lisan. Jika lisan ini tidak dikekang, jika lisan ini tidak dirantai, maka di saat dibuka mulut kita dan berbicara, maka akan langsung melaksanakan kegibahan kepada kaum muslimin. Maka lebih baik diam. Inilah kapan the silent is gold diutamakan, di saat mulut kita dilepas dan memberikan keburukan kepada tuannya, hanya berbicara ghibah dan namimah. Maka permasalahan ghibah, apa definisinya? Disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Wahai para sahabatku, tahukah kamu apa itu ghibah? Disebutkan definisinya, dzikruka akhaka bima yakrah. Maka kamu menyebutkan keburukan, apa yang dibenci oleh saudara kamu kepada saudaranya, maka itu adalah ghibah. Maka disebutkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, walau kana fihi. Maka wahai Rasulullah, meskipun ucapan buruk ini ada padanya, seperti kita katakan, si fulan tamak, si fulan sombong, si fulan bla bla bla, dan memang ada sifat itu padanya. Namun di saat kita menyebutkannya dan mendiskreditkan nama baiknya, maka di situ telah masuk kepada ghibah, karena definisi ghibah adalah menyebutkan keburukan saudaranya dan dia membencinya. Dan ditanya oleh para sahabat, meskipun ada padanya ya Rasulullah? Naam. Walau kana fihi wa idza lam yakun fihi faqad agtabtahu. Namun jika tidak ada padanya sifat itu, maka kamu tidak menggibahinya, tetapi telah melaksanakan buhtan. Faqad bahatahu, maka kamu telah memfitnahnya, telah berdusta atasnya. Maka permasalahan ghibah, selain dilarang tadi oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, maka telah datang pula definisinya seperti kami sebutkan. Maka di sana ada hadis yang menjelaskan bagaimana adab yang perih dan pedih di api neraka bagi orang-orang yang mengumbar mulutnya dengan berghibah, dikarenakan tidak silent
and the silent is gold, as-sumut ad-dhahabi, dan diam itu adalah emas, tidak dipergunakan olehnya, maka orang ini malah mengumbar lisannya dan mulutnya sehingga bisa masuk kepada api neraka sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Anas ibni Malik. Lama uri jabi, berkata Nabi, kata Anas, di saat aku diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha, id ra'aitu aqwaman lahum adfarun min nuhas wa yakhmisuna sudurahum wa wujuhahum falamma ubdila bijiljin jadid fayakhmasuna sudurahum wa wujuhahum min jadid. Faqultu ya Jibril, man haula? Faqala Jibril, haula alladina ya'kuluna luhuman nas. Haula alladina ya'kuluna luhuman nas. Maka dikatakan suatu malam di saat Isra wal Mi'raj, aku diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Maka ditampakkan kepadaku suatu kaum, orang yang banyak, yang mana mereka mempunyai kuku-kuku dari besi, dari tembaga yang keras. Maka kuku-kuku ini merobek-robek dada orang tersebut, merobek-robek mulut orang tersebut yang mempunyai kuku tersebut. Maka di saat hancur luluh lantak, diciptakan kembali kepada sedia kala wajahnya dan dadanya, kemudian kembali dirobek-robek dalam keadaan penuh kesakitan. Maka Nabi menanyakan kepada malaikat, apa yang kamu perbuat? Apa yang dia perbuat, wahai Jibril? Dikatakan haula aladina ya'kuluna luhuman nas. Mereka orang-orang yang memakan daging-daging manusia, bangkai-bangkai manusia, seperti di dalam ayat Al-Hujurat tadi. Ahyuhibbu an ya'kula lahma akhih maitan fakarihtumuh. Maka ini tafsir dari hadis yang kita sebutkan tadi. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitab Al-Jami'us Sahih. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan yang jelas bahwa mulut jika tidak di-training, tidak dilatih dengan baik dan tidak dikekang, maka dia akan terumbar dan akan masuk kepada afatil lisan, penyakit lisan yang akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Akan menjadi istilah senjata makan tuan. Maka dari perbuatan lisannya akan menjerumuskan tuannya kepada api neraka, iya dan billah. Dan begitupun jenis yang kedua yang paling banyak selain ghibah adalah an-namimah. Apa makna namimah? Menyebarkan dari ucapan-ucapan yang tujuannya agar terjadi al-bughd wa syahna wal baghdha, agar terjadi kebencian, menyebarkan kebencian dari dua kaum muslimin ataupun lebih. Seperti orang yang namam, ismun fa'il dari orang yang banyak melaksanakan namimah, di mana dia menyebutkan si fulan berbicara kepada kamu. Bisa jadi iya, Ustadz fulan berbicara kamu itu bla bla bla. Akhirnya Ustadz ini pun membenci Ustadz fulan dan mengerahkan anak buahnya untuk membenci Ustadz fulan dan pondoknya. Dan akhirnya terjadi perseteruan, terjadi persengketaan di antara kedua belah pihak yang jumlahnya banyak, bahkan di antara mereka saling menumpahkan darah karena ucapan orang yang namam, pengadu domba tadi. Maka dari jenis yang kedua dari afatil lisan, dari perbuatan lisan yang menjadi bumerang keburukan bagi tuannya adalah namam, ismun fa'il dari pelaku namimah. Maka telah datang di dalam hadis bahwa mereka orang-orang yang mengumbar lisannya menjadi namimah, setiap duduk di majelis selalu membuat fitnah. Ustadz tahu nggak bahwa Ustadz fulan telah berbicara kepada Ustadz buruk? Apa katanya? Ustadz fulan bla bla bla. Ustadz Said demikian dan demikian. Akhirnya kita benci kepada Ustadz tersebut. Ternyata memang iya, namun apa gunanya dijadikan namimah?
sehingga kita menjadi benci kepada ahlu sunnah yang lain, maka ini balasannya api neraka. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannah an-nammam. Dan diriwayat Al-Qattat, tidak akan pernah masuk kepada surga orang yang lisannya selalu mengadu domba. Nammam dan Qattat sirah mubalaghah ala wazn fa'al, dari namimah nammam. Maknanya orang yang banyak sekali membuat kehancuran persaudaraan di antara kaum muslimin karena lisannya pengadu domba. Maka inilah yang kita sebutkan di khutbah yang pertama, bahwa Nabi mengajarkan kepada kita kapan kita menonaktifkan lisan kita, dan kapan istilah the silent is gold, diam itu adalah emas, as-sumut adz-dzahabi, di saat kita tidak bisa mengumbar lisan kita dengan baik karena tidak mentrainingnya dengan dzikir dan takut kepada Allah, maka kita nonaktifkan lisan kita. Maka ini cara yang pertama agar kita selamat, kata Nabi, sesuai hadis yang terdahulu muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, falyaqul khairan aw liyasmut. Astaghfirullahaladzim, Rabbal arsil azim, an yaghfira dzunubana jami'an, innallaha ghafurun rahimun.